Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anak. Selamat pagi. Hari ini Ustazah Diana mau memperkenalkan diri bahwa Ustazah Diana dalam 1 tahun ke depan akan menemani kalian belajar bahasa Arab. Di kelas 2 ini untuk materi bahasa Arab yaitu tentang latihan menulis, di mana bahasa Arabnya latihan menulis itu tadribun al-kitabah. Ya, jadi insya Allah pasti bisa semua ya belajar bahasa Arab dengan menyenangkan. Karena Ustazah Diana. Yang pertama yang perlu harus kalian tahu yaitu apa saja sih yang kita pelajari selama di bab ini, yaitu bab al-kitabah. Jadi yang pertama kita mengenal bentuk huruf hijaiyah. Ada berapa hurufnya? Ayo, nanti kita pelajari. Pasti waktu di UMI atau waktu ngaji UMI yang sekarang sudah jilid 1, naik jilid 2 ataupun yang masih jilid 1 pasti sudah ya sedikit banyak sudah tahu tentang bentuk-bentuk atau huruf-huruf hijaiyah. Nah, itu nanti kita bahas juga di tadrib al-kitabah ini. Yang kedua, yaitu mengenal huruf hijaiyah, bentuknya yang sudah disambung. Terkait topik tadrib al-kitabah itu tadi. Ya, jadi kita mengenal, setelah kita mengenal huruf hijaiyah tapi belum disambung. Lalu yang kedua, mengenal huruf hijaiyah tapi yang sudah disambung. Lalu yang ketiga, membaca kata-kata dengan huruf hijaiyah. Bentuk sambung pada tema tadrib al-kitabah. Jadi untuk yang tadi yang mengenal huruf hijaiyah yang disambung sama enggak, nanti penilaiannya Ustazah ambil di ngajinya Umi. Jadi Ustazah ngikut di Umi ya penilaiannya. Tapi untuk yang membaca dengan huruf hijaiyah dengan bentuk disambung, itu Ustazah sendiri juga perlu melakukan penilaian. Jadi nanti sedikit banyak anak-anak nanti Ustazah suruh baca. Walaupun nanti tetap disisipi dari nilai Umi. Lalu yang keempat, ada menulis kata dengan huruf hijaiyah, bentuk yang sudah disambung. Nah, di sini akan yang lebih banyak bisa ada explore dari kalian. Jadi nanti akan banyak sering menulis. Next, selanjutnya di sini ada 4 cara yang Ustazah terangkan hari ini. Tapi untuk di minggu pertama ini dari 4 itu tadi. Awalnya 9 anak-anak. Ada 9 cara menulis bahasa Arab. Cara menulis bahasa Arab itu ada 9. Tapi Ustazah kenalin dulu 4 dulu. Nah, untuk minggu ini yang mau Ustazah ajarkan ke kalian itu cuma 1 dulu. Jadi dari 9 menyusut ke 4, menyusut lagi ke 1. Jadi 1 ini dulu dicoba. Kalau memang sudah bisa, insya Allah minggu depan Ustazah tambahin lagi. Oke. Yang pertama ada dari 9 cara itu tadi. Yang pertama yaitu mengenali kepalanya. Dapat mengenali
dengan cara kepalanya. Maksudnya gimana Ustazah? Sejak kapan ada kepalanya? Huruf hijaiyah. Oke, nanti kita pelajari ya yang pertama. Yang kedua, di sini ada kanan oke, kiri no. Maksudnya Ustazah, atau biasanya kalau kakak kelas yang dulu itu nyebutnya kanan kanan naam, kiri la Ustazah. Jadi gimana kalau Ustazah bilang kanan, kalau huruf ini bisa disambung nggak di kanannya? Jadi maksudnya kanan oke kiri no ini ada beberapa huruf hijaiyah yang dimana huruf tersebut hanya bisa digandeng atau disambung di sebelah kanan saja, tapi tidak bisa di sebelah kiri. Kayak gitu ya. Nanti kita pelajari. Nanti saya sebutkan apa saja sih hurufnya, ada berapa sih hurufnya. Lalu yang ketiga adalah pindah titik atau ganti nama. Jadi ketika pindah titik, namanya juga akan ganti, atau ketika titiknya bertambah, atau kalian salah, misalnya awalnya cuma titiknya 2, kalian nulisnya titiknya 3, bacanya nanti juga beda, itu maksudnya. Dan di sini contohnya kayak nanti kayak huruf ba, sa, sa itu kan tubuhnya sama. Dia mempelajari huruf-huruf yang mempunyai tubuh yang sama ketika di awal dan di tengah. Jadi kalau dia ditaruh di awal dan di tengah, ketika disambung itu nanti akan sama, yang membedakan hanya di titiknya. Lalu yang keempat, ada beda tempat, beda bentuk. Maksudnya gimana sih, Saudara? Beda tempat, beda bentuk? Ya, benar. Nanti ada juga beberapa huruf hijaiyah, dimana kalau ditaruh di tengah itu bentuknya beda dengan ketika belum disambung maupun ditaruh tengah, gitu ya, paham ya? Jadi nanti yang keempat ini memang agak sulit. Jadi ada beberapa huruf, contohnya kaf. Kaf itu kalau sendirian bentuknya kayak L, terus ada ain di tengahnya. Tapi ketika ditaruh tengah nanti itu beda lagi. Dan ketika ditaruh di depan itu bentuknya juga beda lagi. Jadi emang ada beberapa bentuk huruf hijaiyah yang ketika disambung itu berbeda. Oke, paham ya dari sini? Nanti dari keempat ini, minggu ini yang akan kita pelajari yang nomor 1. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Ya, yang nomor 1 yaitu kenali kepalanya. Dapat mengenali dengan kepalanya. Gimana sih maksudnya, Saudara? Kepala yang mana? Oke, jadi yang dimaksud Ustazah adalah mengenali kepalanya sebuah huruf dengan melihat kepalanya. Jadi seperti kayak jim, ha, ho, ini kan, ini mereka tuh kalau nggak ada titiknya, hampir sama kepalanya. Yang membedakan titiknya. Sama kayak ba, sa, sa, itu juga. Tapi mereka yang sama bukan kepalanya. Yang digabung bukan kepalanya, yang disambungkan bukan kepalanya. Tapi yang disambungnya nanti badannya. Tuh. Kalau ini sementara kita fokus dengan kepalanya dulu, kayak sa, ini ada fa, os, sobot, tuh. Jadi kepalanya itu beda-beda. Ya, jadi fokus ke kepalanya yang disambungkan. Diambil kepalanya saja. Oke. Kita kasih contoh langsung biar kalian paham ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ada sa, sa, kun. Ini jadinya seperti ini. Kalau di akhir gimana Ustazah? Kalau di akhir ini tetap